Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini saya akan memperlihatkan obat untuk mengendalikan blas pada padi. Nah, ini padi ini ya, sahabat tani, sudah sangat parah. Kita lihat ya, ini sudah mulai membusuk dan banyak sekali busuknya, merata ya. Nah, ini pengendalian blas ataupun jamur pada padi ini saya biasanya memakai salah satu obat yang sangat bagus sekali menurut saya ya. Ini kalau saya selalu pakai obat tadi, yaitu obat Filia ya. Ini obatnya. Filia ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan blas ataupun jamur pada padi. Nah, Filia ini pemakaiannya saya memakai tangki manual ukuran 14 liter, jadi saya hanya memakai satu tutup dari obat Filia ini. Nah, Filia ini memang khusus untuk mengendalikan blas pada padi ataupun jamur pada padi. Nah, sahabat tani, ini padi yang belum disemprot pakai Filia ya, ini tetangga dengan saya. Jadi nanti akan saya perlihatkan punya saya yang sudah saya semprot pakai Filia. Jadi ini punya tetangga saya, teman-teman ya. Nah, selain itu saya juga memakai obat pendukung untuk mengembalikan daun yang sudah terkena blas tadi, memakai biasa yaitu Gibro ya. Ini produk andalan saya. Jadi Gibro ini sangat bagus sekali untuk padi, untuk jagung. Nah, fungsinya Gibro ini adalah untuk mengendalikan ataupun mengembalikan daun-daun tadi yang sudah terkena blas ataupun jamur. Jadi Gibro tadi merangsang pertumbuhan daun yang baru. Ini. Jadi saya kalau menyemprot padi yang sudah terkena blas, yaitu saya selalu pakai dua produk ini, yaitu Filia dan Gibro. Jadi fungsi Filianya adalah untuk mengobati blasnya ataupun mengendalikan blas biar tidak merebak ke daun yang lain. Selain itu, didukung oleh Gibro, nantinya daun padi akan semakin lebih baik lagi, yaitu merangsang pertumbuhan yang baru. Ya, sahabat tani, bisa kita lihat ya, banyak blas yang sudah merebak ataupun merata. Nah, saya akan perlihatkan hasil dari produk Filia dan Gibro punya saya. Jadi kita akan menuju ke ujung sana itu. Nah, di sana ya. Nah, itu ada yang masih itu terserang penyakit ya. Ini bersebelahan dengan saya dan ini sengaja saya ambil sebagai hasil penggunaan Filia dan tidak menggunakan Filia. Oke teman-teman ya, kita menuju ke ujung sana yang punya saya. Nah, teman-teman, inilah yang padi sudah saya semprot memakai produk Filia dan Gibro. Hasilnya lebih bagus ya. Nah, bisa diperhatikan dari ujung sama sana itu ya. Nah, itu sangat bagus sekali pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya daun itu lebih cepat karena didukung oleh ZPT yang dimiliki oleh salah satu produk, yaitu produk Gibro ini. Nah, produk Gibro ini sangat murah meriah, tapi bukan murahan ya. Ini sangat murah tapi bukan murahan. Kenapa sangat murah? Karena satu saset ini hanya 5.000 saja di tempat saya, nggak tahu di tempat teman-teman sana. Nah, Gibro ini memang memiliki zat pengatur tumbuh yang berbentuk tepung yang dapat kita larutkan dalam air ataupun bisa kita masukkan dalam botol dan kita goncang ataupun kita kocok. Nah, sahabat tani, kalau kita mau belajar, mau memprediksi nanti di usia berapa
padi ini kita siapkan penanggulangan, misalnya untuk fungisidanya ataupun insektisidanya. Jadi kita harus benar-benar mengontrol paling tidak ya 1 minggu sekali. Kita harus tahu perkembangan padi kita. Caranya kita harus masuk ke dalam seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita apa itu namanya, kita buka. Nah, di sela-sela padi seperti ini ada nggak calon-calon ataupun jamur yang mulai menyerang tanaman kita? Kalau nggak ada berarti kita aman. Tetapi kita tidak boleh puas dengan hasil sementara teman-teman ya. Kita tetap mengadakan pengecekan ataupun melihat kondisi padi kita secara berkala. Ya, jangan sampai kita hanya nyemprot 1 kali, setelah itu kayaknya blasnya ataupun jamur pada padi sudah nggak ada. Kita tidak bisa melihat hasil akhirnya karena kita hanya sebagai manusia biasa ya, dan kita harus tetap waspada dan mengontrol pertumbuhan padi kita. Nah, bisa dilihat ya, itu yang ada yang lahan kering itu ya, itu sebelah saya ya, bisa dikatakan tetangga saya lah di situ ya. Nah, kalau yang ini alhamdulillah teman-teman ya, berkat dukungan teman-teman semuanya, saya selalu memberikan hasil yang sudah saya buktikan sendiri di bidang padi. Nah, saya juga pemula teman-teman ya. Sahabat tani mungkin lebih profesional dan lebih memahami tentang siklus pertumbuhan padi, baik itu yang masalah penyakitnya, fungisidanya, insektisidanya ataupun herbisidanya. Nah teman-teman, mungkin di kesempatan yang lain saya akan mengupload ataupun membuat konten bagaimana cara memperbanyak anakan padi dengan cara sederhana, yaitu kita tidak perlu modal mahal ya teman-teman ya, tetapi kita harus tahu karakter tanah yang kita olah nantinya. Dan kebetulan ini adalah tanah tadaudan ya, apa itu namanya, mengharapkan air hujan. Jadi ini bukan ada irigasi. Jadi kalau hujannya turun ya bisa menapung hanya sebentar saja ya, nggak sampai lama, karena ini tanah tada hujan, tidak seperti di irigasi yang ada airnya di tepi-tepiannya. Nah sahabat tani, untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, saya ini di pematang sawah ini saya tanamin yang namanya bunga matahari. Dan bunga matahari ini tujuannya adalah untuk memberikan makan lebah. Nah, saya memiliki 1 glodok untuk menenak lebah yang ada di gubuk ataupun yang sudah saya sediakan sejak awal. Jadi kita bisa mendapatkan hasil padinya, kita bisa mendapatkan hasil bunganya, kita bisa mendapatkan hasil madunya. Itulah teman-teman sahabat tani ya, kita bertani itu jangan malu, jangan gengsi, karena pertanian itu sangat unik dan sangat menghibur. Kita bisa melihat keindahan padi-padi kita dan kita bisa merasakan hasilnya setelah panen. Nikmatnya menjadi petani kok seperti ini kan gitu. Memang keluh kesah itu ada, tetapi kalau kita mau meminimalisir resiko dengan cara kita mau belajar, kita mau berguru kepada para master tani, insya Allah itu akan mendapatkan ilmu yang baru. Ya sahabat tani, itu tadi ya sebuah video untuk sahabat tani khususnya yang pemula seperti saya. Kalau padi terkena blas ataupun jamur pada daun, pastikan menggunakan produk Filia seperti punya saya ini ya, Filia dan Gibru. Ini sangat cocok dan sangat tepat. Jadi untuk Gibrunya untuk mengendalikan dan mempercepat proses pertumbuhan daun baru, untuk Filianya mengendalikan blas yang sudah menjalar di daun padi tersebut. Semoga
wawasan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani, khususnya untuk saya pribadi juga ya, karena saya juga para master pasti lebih paham mengenal karakter jenis-jenis penyakit pada padi. Saya baru pemula saja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan satu hal yang penting adalah kita harus rajin melihat pertumbuhan padi, paling tidak 1 minggu sekali ya. Kita lihat, kita cek ke dalam apakah ada serangan-serangan yang baru, itu yang terpenting. Dan satu lagi, saya tidak harus merekomendasikan Filia dan Gibro ya, itu terserah teman-teman memakai apa aja bisa, memakai Topsin juga bisa, memakai Antrakol juga bisa, terserah teman-teman sendiri menurut kemantapan hati teman-teman masing-masing ataupun rekomendasi dari pihak pertanian setempat. Sekian dari saya, semoga hasil ataupun tutorial yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini bermanfaat. Salam kecukupan sandang pangan dari saya, Lamongan.